Wanita Iran beramai-ramai melakukan aksi bakar jilbab dan mengunting rambutnya untuk melawan rezim Syiah Ibrahim Raisi gara-gara kasus terbunuhnya Mahsa Amini. Gimana selengkapnya? Nonton video ini nggak usai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Semenjak 5 hari yang lalu, wanita-wanita di Iran beramai-ramai melakukan aksi bakar jilbab dan gunting rambut. Penyebabnya bukan karena mereka menolak perintah kewajiban agama untuk menutup aurat bagi wanita muslimah, melainkan itu mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas dan aksi protes terhadap kasus kematiannya Mahsa Amini. Nah, seminggu yang lalu teman-teman, Mahsa Amini ini dikabarkan meninggal di rumah sakit akibat dipersekusi atau dianiaya oleh polisi moral di Iran. Alasannya, ia diketahui tidak memakai pakaian sesuai dengan peraturan di sana. Dia tidak memakai jilbab dengan rapi sehingga akhirnya ditangkap oleh polisi dan kemudian diduga dianiaya oleh polisi dan berakhir dirawat di rumah sakit hingga pada akhirnya meninggal. Nah, kematian Mahsa Amini itu dianggap karena kekejaman polisi Iran yang semena-mena, dan kematiannya dipandang terlalu tragis jika hanya karena urusan model berpakaian seperti itu. Sehingga ramai yang bersimpati dan melakukan aksi solidaritas dan protes dengan membakar jilbab dan menggunting rambut untuk memprotes pemerintah Iran Nah, kasus ini kemudian diterjemahkan oleh sebagian oknum sebagai sisi negatif dari syariat Islam. Bahkan ada yang dengan langsung saja mengkambing hitamkan syariat agama Islam secara langsung Hingga pada akhirnya dikesankan jika penerapan syariat Islam itu tidak relevan khususnya di Indonesia. Yang kemudian Aceh juga dibawa sebagai bahan untuk melengkapi opini mereka seperti itu. Wajar memang jika pada akhirnya kasus ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang anti syariat Islam sebagai bahan propaganda mereka. Namun teman-teman, sebelum kita mengkambing hitamkan syariat Islamnya secara serta-merta, sebagai manusia yang dianugerahi kecerdasan dan kejujuran, maka kita harus melihat kasus ini secara luas dan utuh dahulu supaya kita dapat menyimpulkan apa biang kerok dari kasus ini. Namun menurut informasi polisi di sana, ia itu telah menderita sakit jantung dan mati otak. Namun ayahnya sendiri itu menyangkali jika anaknya ada riwayat penyakit tersebut. Menurut laporan saksi mata, Mahsa Amini ini dipukul saat ia berada di dalam mobil polisi ketika dia telah dimasukkan ke dalam mobil polisi tersebut. Nah, wanita Malang itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan intensif selama 48 jam di rumah sakit karena dilaporkan mengalami gejala stroke dan epilepsi saat ditahan. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah pemukulan yang dilakukan oleh polisi terhadap Mahsa Amini itu dilegalkan secara hukum di sana? Maksudnya, apakah dalam bunyi ayat tentang hukum aturan berpakaian di sana itu memperbolehkan atau ada menyebutkan jika ada wanita yang tidak menggunakan pakaian sesuai aturan tersebut, maka polisi itu boleh melakukan pemukulan dan yang semisalnya seperti itu. Nah, jika tidak, maka pemukulan yang dilakukan oleh polisi itu terhadap Mahsa Amini itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Sehingga pemukulan itu dilakukan oleh inisiatif atau kehendak pribadi oleh si polisi tersebut. Maka yang salah itu adalah oknum polisinya karena mereka bertindak semena-mena di luar ketentuannya di luar prosedurnya. Sama seperti jika ada polisi lalu lintas yang kemudian memukul kepala kita karena tidak memakai helm seperti itu, maka yang disalahkan adalah oknum polisinya, bukan malah memprotes peraturan wajib memakai helmnya seperti itu. Karena tentu dalam bunyi ayat tentang hukum peraturan kewajiban pakai helm itu tidak disebutkan bahwa polisi itu legal untuk memukul rakyat sipil, kan seperti itu. Nah, begitu pula dengan kasus ini teman-teman. Kalau memang tindakan pemukulan oleh polisi tersebut tidak terakomodir dalam ketentuan hukum yang berlaku ketika itu, maka itu jatuhnya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi sendiri. Sehingga yang digugat adalah si penegak hukumnya atau polisinya, bukan aturannya. Karena pada konteks ini, aturan yang telah disahkan tersebut tidak membenarkan tindakan penganiayaan, kan seperti itu. Nah, untuk memverifikasinya, kita dapat melihat apakah kasus yang seperti ini sering terjadi atau tidak. Kalau sering, kenapa yang viral baru kasus yang Mahsa Amini ini? Kan begitu.
Nah, ini membuktikan bahwa kasus seperti ini adalah kasus yang jarang terjadi atau kasus yang langka. Padahal aturan ini sudah disahkan sejak tahun 2005 ya, kalau tidak salah saya seperti itu. Ini membuktikan bahwa kemungkinan secara prosedur itu tidak dibenarkan adanya penganiayaan atau pemukulan oleh penegak hukum ketika menerapkan peraturan tersebut ya, ketika menjalankan hukum tersebut seperti itu. Nah, namun pertanyaannya adalah, apakah layak aturan berjilbab dan berpakaian bagi muslimah itu diberlakukan secara hukum positif dan hukum publik seperti itu? Dan apakah layak bagi yang melanggarnya itu diberi hukuman berupa pemukulan bahkan penjara seperti itu? Nah, sebelum kita mengkambing hitamkan syariat Islam, kita harus membedakan dahulu ya, mana kewajiban berjilbab sebagai aturan agama dengan mana kewajiban berjilbab sebagai peraturan daerah atau negara seperti itu. Nah, kewajiban berjilbab sebagai aturan agama, maka kita harus melihat kembali ke sumber primer hukumnya, yakni Al-Quran dan Hadis. Apakah dari kedua sumber hukum ini membenarkan jika ada muslimah yang tidak memakai jilbab sebagaimana yang mestinya, itu harus dihukum berupa dipukul, dipenjara, dicambuk, dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, masalahnya teman-teman, jawabannya adalah tidak ada. Kita tidak akan menjumpai satu ayat atau hadis sekalipun yang berbunyi jika ada wanita yang tidak pakai jilbab, itu boleh dihukum dengan dipukul, dipenjara, dicambuk, dan lain sebagainya. Sehingga jika ada orang yang memukul wanita yang tidak menggunakan jilbab atau pakaian yang tidak sopan seperti itu, maka tindakan memukul itu tidak ada pembenarannya dalam agama. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa tindakan hukuman itu adalah inspirasi dari perintah agama. Sebab agama hanya memerintahkan saja untuk memperlakukan itu sebagai kewajiban, namun tidak memberikan bentuk dari hukuman apabila dilanggar seperti itu. Nah, ini adalah kewajiban berjilbab sebagai aturan agama. Lalu bagaimana dengan kewajiban berjilbab sebagai peraturan daerah atau negara? Nah, sebelumnya seperti yang sudah kita bahas, jika agama itu tidak memerintahkan untuk memberikan hukuman kepada wanita yang tidak menutup aurat, ya hukuman publik seperti itu. Maka apabila ada suatu daerah atau negara yang menjadikan aturan agama ini sebagai peraturan daerahnya atau peraturan negaranya dan lalu memberikan hukuman secara spesifik, maka hukuman yang spesifik tersebut, apapun bentuknya, itu bukan berasal dari inspirasi agama, melainkan hukuman tersebut diciptakan atas inisiatif manusia sendiri. Maka dengan demikian teman-teman, hukuman yang diberikan itu adalah buatan manusia dan bukan berasal dari agama. Maka aturan wajib pakai jilbab di Iran itu harus kita sikapi sebagaimana hukum negara atau hukum publik secara umumnya, yang juga sama-sama buatan manusia, kan seperti itu. Dan tidak mengkambing hitamkan agama. Sebagaimana yang sudah kita paparkan bahwa agama berlepas atas tiap hukuman publik yang kita ciptakan, khususnya terkait peraturan menutup aurat yang satu ini. Nah, Aceh itu merupakan wilayah yang juga memiliki peraturan daerah soal ketentuan dalam berbusana, khususnya untuk wanita seperti itu. Akan tetapi teman-teman, kita tidak akan menjumpai adanya bunyi hukum atau kanun yang mengatur apa hukuman yang diberlakukan atau diberikan kepada wanita yang kedapatan tidak memakai jilbab dan lain sebagainya di ranah publik seperti itu. Paling tidak hanya sebatas teguran atau paling jauh diberikan denda jika sedang razia, kan seperti itu. Makanya walaupun sama-sama menerapkan aturan busana, aturan dalam memakai pakaian seperti itu, namun di Aceh kita tidak akan menjumpai adanya wanita muslimah yang dihukum baik dicambuk, dipukul, atau bahkan dipenjara karena tidak memakai jilbab atau jilbabnya tidak tertutup dengan rapi seperti itu. Karena walau bagaimanapun tidak ada ayat dan hadis yang bisa jadi legitimasi untuk membenarkan memberikan bentuk hukuman fisik dan hukuman publik apapun untuk urusan kewajiban menutup aurat tersebut, untuk memakai jilbab tersebut. Maka jangan heran apabila Anda ke Aceh, bisa-bisa saja Anda menemukan wanita yang tidak pakai jilbab. Dan itu dibiarkan begitu saja ya. Nah, walaupun bisa-bisa saja kita itu keluar ke tempat publik di Aceh dan tidak memakai jilbab. Namun wanita Aceh umumnya itu malu apabila keluar rumah tanpa berbusana sopan dan syar'i. Dan bangga akan hal itu sebagai nilai luhur yang dijaga oleh orang-orang Aceh tersebut. Ini menunjukkan bahwa hal itu sudah dilakukan atas dasar kesadaran dirinya. Bahwa wanita Aceh itu memakai jilbab karena atas dasar diri sendiri. Memakai pakaian yang sopan dan santun atas kesadaran diri sendiri, bukan melakukannya karena aturan daerah seperti itu. Nah, karena begitu,
Oleh karenanya otoritas pemerintah Aceh itu tidak lagi perlu pusing-pusing untuk menerapkan hukuman bagi yang melanggarnya karena peraturan daerah tersebut sudah dianggap sebagai nilai luhur yang harus dimiliki oleh orang Aceh. Dan orang Aceh sepakat dengan hal itu bahwa begitulah nilai luhur yang harus dijaga seperti itu ya. Adapun kalau kita lihat ya, kok mau ya wanita Iran itu bakar jilbab di publik seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu pakai jilbab bukan karena kesadaran pribadi atas nilai luhur agamanya tersebut, melainkan mereka itu berjilbab karena tekanan peraturan daerah. Oleh karenanya, mereka tidak sungkan untuk melakukannya, tidak sungkan untuk melepaskannya di depan publik, di hadapan publik seperti itu dan membakarnya seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman, yang paling penting dari kasus Mahsa Amini adalah bahwa dengan kasus ini bisa saja itu ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyerukan revolusi, untuk membuat keributan, dan akhirnya berujung pada perang lagi di Timur Tengah. Pak Ade sendiri di Cokro TV itu sudah menyatakan dukungannya terhadap aksi protes di sana. Nah, lalu apakah nantinya akan berujung menjadi Arab Spring seperti itu, keributan lagi di Arab seperti itu? Dan apakah kita harus mendukung revolusi Iran berikutnya? Ya kita simak saja. Namanya juga politik, memanfaatkan isu agama tentu asik. Ya setidaknya kita sudah menyinggungnya di video ini. Selebihnya terserah pada teman-teman. Ya setidak-tidaknya semoga satu kasus ini tidak membuat kita mendukung terjadinya perang di sana ya. Ingat, perang Suriah itu awal mulanya itu kasusnya begini juga. Dan sekarang kita lihat bagaimana terjadi di sana. Namun apakah kita menginginkan hal tersebut juga terjadi di Iran? Ya itu terserah pada teman-teman sekalian ya. Kembali lagi kepada teman-teman. Nah lalu bagaimana pendapat teman-teman mengenai video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, silahkan klik share dan like-nya. Dan juga apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.